Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yakobus 1 ayat 13. Demikian bunyinya. Ayat renungan kita hari ini Kamis 11 November 2021 diambil dari Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, emas adalah satu benda yang berharga pada saat ini. Tapi proses perhiasan yang telah terbuat dari emas memiliki latar belakang atau proses yang sangat panjang. Di dalamnya ada peleburan. Peleburan tersebut juga memakai api yang nyalanya sangat panas, sehingga emas tersebut, bongkahan emas tersebut bisa lunak dan mudah dibentuk. Tapi pada akhirnya karena pembentukan dari proses pemanasan tersebut, akhirnya dapat menciptakan satu perhiasan yang indah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian pula pandangan kita seharusnya mengenai setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebenarnya mungkin banyak hal yang tidak bisa kita pahami. Silih berganti Tuhan memperhadapkan kepada kita situasi demi situasi yang sulit, di mana kita harus menunjukkan sikap iman kita, keberpihakan kita kepada Allah. Ketidakpekaan kita terhadap kehendak Tuhan akan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita hidup, kita harus mempertahankan posisi surgawi kita. Karena kita adalah penghuni kerajaan surga. Karena kita sudah diberikan keselamatan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Selama kita hidup, kita harus menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Melalui ujian kehidupan hendak memurnikan iman kita. Apakah kita memandang ujian kehidupan itu dari sisi negatif atau dari sisi positif? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa menghalangi Tuhan untuk memberikan pencobaan atau ujian kepada kita. Tapi kita bisa memilih untuk menghadapinya. Kita bisa memilih untuk memenangkan setiap ujian tersebut. Ujian dan pencobaan memiliki makna yang berbeda, tapi dengan tujuan yang sama, yaitu untuk memurnikan, untuk menguji iman kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yakobus memandang ujian iman dari sudut positif, sehingga memampukan kita untuk bergantung, untuk berharap, untuk selalu dekat kepada Tuhan, untuk selalu bergantung kepada kasih karunia Allah, sehingga kita mampu untuk mengatasinya dan menyelesaikan setiap permasalahan kehidupan kita. Demikianlah ajakan Yakobus kepada kita
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sikap hidup kita untuk menghadapi tantangan kehidupan, pergumulan kehidupan. Kita harus mampu menganggap setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai pemurnian iman kita, bukan sebagai pencobaan. Yakobus mengatakan, jangan sekali-sekali kita berkata bahwa pencobaan ini datang dari Allah. Yakobus menekankan Tuhan tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Tuhan sendiri tidak mencobai siapapun, karena yang jahat berasal dari iblis. Itulah yang harus senantiasa kita renungkan, kita pahami, kita imani, bahwa Tuhan hanya memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Kokohlah dalam Tuhan, sehingga kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, sehingga kita tidak menyalahkan Tuhan. Berpikiranlah yang positif kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Tahan ujilah, supaya mahkota keselamatan tetap milik kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang kami rasakan, yang kami nikmati begitu indah dan menyejukkan hati kami ya Tuhan. Melalui firman-Mu pada saat ini, Engkau menyadarkan kami bahwa Engkau menguji iman kami, supaya iman kami tetap murni, dan supaya kami tahan menghadapi setiap kehidupan ini ya Tuhan, dan kami tetap mengandalkan Engkau. Tuhan Yesus, pimpin dan iring-iring perjalanan kehidupan jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua dan lansia ya Tuhan. Kiranya setiap pribadi Engkau sertai dan Engkau berkati. Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh dan sungguh memohon kasih karunia-Mu ya Allah. Tuhan, di atas semuanya itu kehendak-Mu saja terjadi dalam kehidupan kami. Dengar dan sempurnakanlah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.